Banyak orang berpikir bahwa begitu mereka mulai minum obat diabetes, penyakitnya akan sembuh seperti halnya ketika kita minum obat flu atau demam. Tapi kenyataannya tidak demikian. Obat diabetes bukanlah obat penyembuh, melainkan hanya alat untuk mengontrol kadar gula darah agar tetap stabil dan mencegah komplikasi serius. Tapi jika tidak menyembuhkan, kenapa tetap harus diminum? Bagaimana cara kerjanya? Dan apakah benar orang yang sudah minum obat diabetes harus bergantung pada obat seumur hidup? Di video ini kita akan membahas fungsi sebenarnya dari obat diabetes berdasarkan penelitian medis terbaru, bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh, serta mengapa pola hidup tetap menjadi faktor utama dalam mengontrol diabetes. Mengapa diabetes tidak bisa sembuh? Diabetes bukanlah penyakit yang bisa sembuh dengan minum obat selama beberapa hari. Ini adalah penyakit metabolik kronis yang disebabkan oleh gangguan produksi atau penggunaan insulin dalam tubuh. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam The Lancet Diabetes and Endocrinology, di tahun 2019, diabetes tipe 2 bisa dikendalikan atau bahkan mengalami remisi melalui intervensi pola makan dan penurunan berat badan yang signifikan. Tetapi tidak ada obat yang benar-benar menyembuhkannya secara permanen. Di dalam tubuh kita, insulin bertugas untuk mengubah glukosa dari makanan menjadi energi. Tapi pada penderita diabetes ada dua masalah utama yang terjadi. Diabetes tipe 1. Sistem imun menyerang sel beta pankreas yang bertugas memproduksi insulin, sehingga tubuh tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali. Penderita diabetes tipe 1 harus menggunakan insulin seumur hidupnya. Diabetes tipe 2. Tubuh masih bisa memproduksi insulin, tetapi insulinnya tidak bekerja dengan baik karena terjadi resistensi insulin. Ini sering dikaitkan dengan obesitas, pola makan tinggi gula, dan kurangnya aktivitas fisik. Sebuah studi dari Harvard T.H. Chan School of Public Health di tahun 2021 menemukan bahwa resistensi insulin dapat dikurangi dengan perubahan gaya hidup, tetapi tidak dapat dipulihkan sepenuhnya tanpa intervensi besar, seperti operasi bariatrik atau diet sangat rendah kalori. Bagaimana cara kerja obat diabetes? Obat diabetes bekerja dengan berbagai cara tergantung dari jenis obat yang digunakan. Tidak semua obat diabetes bekerja dengan cara yang sama. Menurut American Diabetes Association, obat diabetes bekerja melalui beberapa mekanisme. Meningkatkan sensitivitas insulin. Metformin, obat diabetes paling umum, bekerja dengan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin dan mengurangi produksi glukosa oleh hati. Sebuah penelitian dari Diabetes Care di tahun 2020 menunjukkan bahwa metformin dapat mengurangi risiko komplikasi kardiovaskular pada penderita diabetes tipe 2. Merangsang pankreas untuk memproduksi insulin. Golongan sulfonilurea seperti glibenclamid dan glimepirid bekerja dengan cara memaksa pankreas untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Namun, penelitian dari The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism di tahun 2018 mengungkapkan bahwa penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kelelahan pada sel beta pankreas, yang akhirnya bisa memperburuk kondisi diabetes. Menghambat penyerapan gula di usus. Obat seperti akarbos memperlambat pencernaan karbohidrat, sehingga kadar gula darah tidak melonjak setelah makan. Studi dari The American Journal of Medicine di tahun 2019 menemukan bahwa penggunaan akarbos dapat membantu mengontrol lonjakan gula darah pada pasien prediabetes. Membuang gula lewat urin. Obat seperti dapagliflozin dan empagliflozin membantu tubuh membuang kelebihan gula melalui urin. Tetapi penelitian dari The New England Journal of Medicine di tahun 2021 menyebutkan bahwa penggunaan obat ini dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih akibat tingginya kadar gula dalam urin. Kapan pasien diabetes harus menggunakan insulin? Tidak semua penderita diabetes langsung menggunakan insulin. Insulin diberikan jika kondisi sudah memburuk dan obat oral tidak lagi efektif. Penelitian dari The Diabetes Control and Complications Trial
di tahun 2020 menunjukkan bahwa pemberian insulin yang tepat waktu dapat mengurangi risiko komplikasi diabetes hingga 76%. Biasanya, dokter merekomendasikan insulin jika obat oral tidak lagi efektif menurunkan gula darah. HbA1c, indikator rata-rata gula darah selama 3 bulan, terus meningkat di atas 7%. Pasien mengalami komplikasi seperti gagal ginjal, kerusakan saraf, atau gangguan penglihatan. Pasien mengalami penurunan berat badan drastis akibat kurangnya energi dalam tubuh. Pasien sedang mengalami stres berat, infeksi serius, atau akan menjalani operasi. Jika kondisi ini terjadi, insulin diberikan untuk membantu mengontrol gula darah dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Mengapa obat saja tidak cukup? Banyak penderita diabetes berpikir bahwa mereka bisa makan sesuka hati asalkan minum obat. Ini adalah kesalahan besar. Meskipun obat bisa membantu mengontrol gula darah, tanpa perubahan gaya hidup, pengobatan diabetes akan sia-sia. Jika pola makan tetap buruk dan aktivitas fisik rendah, resistensi insulin akan semakin parah, sehingga lama-kelamaan obat pun tidak akan bekerja dengan baik. Inilah mengapa banyak pasien diabetes akhirnya harus menggunakan insulin setelah bertahun-tahun hanya mengandalkan obat oral. Untuk mengontrol diabetes dengan lebih baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kurangi konsumsi gula dan karbohidrat berlebih. Gula darah tinggi berasal dari makanan yang kita konsumsi. Semakin sedikit gula yang masuk, semakin ringan kerja insulin. Rutin berolahraga, aktivitas fisik dapat meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga tubuh bisa memanfaatkan gula darah dengan lebih baik. Jaga berat badan ideal, obesitas adalah salah satu penyebab utama diabetes tipe 2. Jadi menurunkan berat badan bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Cek gula darah secara rutin. Dengan rutin memeriksa kadar gula darah, kita bisa menyesuaikan pola makan dan aktivitas agar tetap dalam batas normal. Jika Anda menderita diabetes, jangan pernah berpikir bahwa minum obat berarti penyakit Anda akan sembuh. Obat diabetes hanya bertugas menjaga agar gula darah tetap stabil dan mencegah komplikasi yang lebih parah. Tetapi bukan berarti obat itu tidak penting. Jika gula darah tidak dikontrol dengan baik, diabetes bisa menyebabkan komplikasi serius seperti gagal ginjal, kebutaan, serangan jantung, hingga amputasi. Jadi, minumlah obat sesuai anjuran dokter, tetapi jangan hanya bergantung pada obat. Gaya hidup sehat tetap menjadi kunci utama dalam mengontrol diabetes dan mencegah komplikasi. Sekarang Anda sudah tahu bahwa obat diabetes bukanlah penyembuh, tetapi hanya alat bantu untuk mengontrol gula darah. Jangan mudah percaya dengan mitos yang mengatakan bahwa ada obat yang bisa menyembuhkan diabetes dalam waktu singkat. Diabetes adalah penyakit yang harus dikelola seumur hidup dengan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ke Klinik 62 agar lebih banyak orang memahami cara mengontrol diabetes dengan benar. Tetap sehat, rawat tubuh Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.